Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mbah Soleh Darat bernama lengkap Muhammad Soleh bin Umar As-Somarani. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara, Semarang. Beliau lahir di desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 Masehi. Sedangkan informasi lainnya menyatakan bahwa Kiai Soleh Darat dilahirkan di Bangsri, Jepara. Ia wafat di Semarang pada tanggal 18 Desember 1903 Masehi atau 28 Ramadan 1321 Hijriah. Imbuhan Darat di belakang namanya digunakan lantaran ia tinggal di kawasan yang bernama Darat, suatu daerah di pesisir utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini daerah Darat termasuk wilayah Semarang bagian barat. Ada belasan kitab karya beliau yang berhasil dikumpulkan hingga sekarang, antara lain Majmu' Asy-Syari'at, Al-Kafiyat Lil Awam, Munjiat, metik saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, terjemah bahasa Jawa Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, Lataifut Thaharah, Faidur Rahman, Fasolatan, dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Soleh Darat atau dikenal sebagai Kiai Haji Soleh Darat adalah seorang tokoh ulama yang masyhur pada akhir abad ke-19 Masehi. Setelah menimba ilmu dan berguru kepada ulama-ulama masyhur baik yang ada di Nusantara maupun ketika di Mekah sekitar tahun 1870-an, beliau mendirikan pondok pesantren yang terletak di Darat, Desa Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Pesantren Darat ini diperkirakan menjadi pondok pesantren tertua kedua di Semarang setelah pondok pesantren Dondong, Mangkang Wetan. Melalui pondok pesantren Darat tidak hanya melakukan dakwah Islam, tetapi juga pendidikan akidah Islam yang mudah dipahami dan diterima oleh kalangan masyarakat saat itu. Hasil karya-karya kitab ditulis dengan menggunakan huruf Arab berbahasa Jawa pesisiran atau dikenal dengan Al-Lughah Al-Jawiyah Al-Mirikiyah. Kiai Haji Soleh Darat adalah satu-satunya ulama abad ke-19 yang menulis kitab dengan bahasa Jawa setelah Kiai Rifai dari Kalisalat tahun 1786 hingga 1875 Masehi. Penggunaan bahasa Jawa dalam penulisan kitab yang beliau karang bukan tanpa sebab. Kondisi masyarakat awam saat itu kurang mengerti tentang bahasa Arab, dirasa kesulitan memahami makna kitab yang berbahasa Arab. Manusia awam akan kesulitan menerima ilmu hanya karena terkendala oleh bahasa yang tidak dipahami. Kiai Haji Soleh Darat berperan penting dalam proses penyebaran tulisan Arpegon yang kemudian menjadi identitas dari pondok pesantren tradisional. Selain itu, melalui tulisan Arpegon dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan para santri. Tulisan Arpegon sebagai produk pesantren memberikan identitas bagi kalangan santri dalam melawan proyek pemerintah kolonial saat itu untuk menggunakan huruf Latin. Murid-murid Syekh Soleh Darat yang terlacak untuk sementara ini adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur; Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jawa Tengah; Kiai Haji Amir Idris, Pekalongan, Jawa Tengah; Kiai Haji Dahlan, Termas, Pacitan, Jawa Timur; Kiai Haji Dimyati, Termas, Pacitan, Jawa Timur; Kiai Dalhar, Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah; Kiai Haji Bisri Sanusi, Jombang, Jawa Timur; Kiai Haji Khalil Lasem, Rembang, Jawa Tengah; Kiai Sya'ban, Semarang, Jawa Tengah; Kiai Haji Abdus Syakur Senorita, Tuban, Jawa Timur; Kiai Haji Yasir Cekulo, Kudus, Jawa Tengah;
Kiai Haji Thoyib Semen, Meranggen Demak, Jawa Tengah, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri Sempur, Purwakarta, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Guru-guru dari Kiai Haji Soleh Darat di Mekah diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Muqri, Syekh Ahmad Nakhrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Syed Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Karena ilmunya yang tinggi itu, Kiai Haji Soleh Darat mendapat pengakuan dari penguasa Mekah saat itu menuntut ilmu di sana. Ia pun kemudian dipilih menjadi salah seorang pengajar di sana. Disinilah ia kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo. Melihat kehebatan Kiai Soleh Darat, Mbah Hadi merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang ke tanah air dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena terikat dengan penguasa Mekah, ajakan ini ditolak waktu itu. Namun Mbah Hadi tetap nekat dan menculik Kiai Haji Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, Mbah Hadi memasukkan Kiai Soleh Darat ke dalam sebuah peti bersama barang bawaannya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Kiai Soleh Darat berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat di tanah Jawa dengan selamat. Kiai Haji Soleh Darat sempat mengajar di pesantren Solo Tiang Purworejo. Sekembalinya ke tanah Jawa, Ki Soleh Darat atau Kiai Haji Soleh Darat kemudian mendirikan pesantren baru pada tahun 1870-an di daerah Darat Semarang. Sekembalinya ke Jawa inilah beliau banyak berdakwah dan menulis berbagai macam kitab. Selama berkarya, Kiai Haji Soleh Darat banyak menulis terjemahan kitab-kitab ilmu agama dengan bahasa Jawa. Salah satu karya yang terkenal adalah kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, yang menjadi kitab tafsir Al-Quran pertama dengan bahasa Jawa. Kitab inilah yang membuat Raden Ajeng Kartini tertarik terhadap Kiai Soleh Darat. Setelah jadi kitab itulah yang ia dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini saat menikah dengan Raden Mas Joyodiningrat. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Soleh Darat juga terkenal memiliki banyak karomah. Dikisahkan saat dia sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyalip Kiai Haji Soleh Darat, tiba-tiba saja mobil itu mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan pada Kiai Haji Soleh Darat. Di lain waktu, pemerintah Belanda mencoba menyokok Kiai Haji Soleh Darat dengan menghadiahkan banyak uang, dengan harapan dia mau berkompromi dengan pemerintah Belanda. Mengetahui hal ini, Kiai Soleh Darat marah dan mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Tapi kemudian Kiai Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan banyak orang. Dia dikabarkan banyak menangis saat mengingat kembali kejadian itu hingga akhir hayatnya. Kiai Haji Soleh Darat fokus mengabdikan hidupnya pada perkembangan agama Islam hingga ia wafat, meninggal dunia pada tahun 1903 Masehi di Semarang.